Nah, oke teman-teman, kali saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia ya. Fokus kali ini saya akan membahas ya updatean terbaru di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Ini bisa membuat kita gembira ya. Karena dari Cina ya, kabar ini beredar dari Cina dan termasuk ya Federasi Cina dan juga timnas Cina saat ini sedang melakukan ya operasi besar-besaran mengenai match fixing ya. Sudah ada 38 pemain yang dalam hal ini ya kena kasus match fixing ya dan sudah dikenai hukuman larangan bermain seumur hidup dan juga larangan bermain 10 tahun. Nah, di sini kita akan membahas ya mengenai kabar tersebut dan ini juga ada impact lah menurut saya untuk Indonesia karena kita akan berhadapan ya dengan China di tanggal 15 Oktober nanti setelah melawan Bahrain. Nah, ini berita yang sangat seru ya. Bahkan ini saya mengumpulkan semuanya ya dari media China ya. Jadi kalian harus simak videonya sampai habis. Oke, sebelum saya lanjut ya, bagi kalian yang suka jalan-jalan, nonton bola di stadion, atau bagi kalian yang punya masalah bau badan ya, ini saya sangat rekomendasikan kalian untuk pakai parfum premium. Ini benar-benar full premium tanpa campuran ya, 100% bibit murni. Untuk menghabiskan ya satu botol ini perlu waktu 1,5 bulan lebih, bahkan bisa 2 bulan karena 2 semprot saja ini sudah wangi banget. Dan ini ketahanan wanginya ya 10 hingga 20 jam, jarak 3 meter itu masih tercium dan ini sudah meninggalkan jejak. Jadi bagi kalian yang mau langsung saja kalian cek di link deskripsi ya untuk ambil promonya. Mumpung harganya juga masih promo. Oke, kita langsung saja lanjut ya teman-teman ya, bahwa ini saya lansir dari South China Morning Post ya. Disebutkan bahwa memang benar ya saat ini Federasi Cina ini menghukum 38 pemain akibat pengaturan skor, baik yang ada di Liga Super Cina ataupun Liga 2 Cina. Nah, kasus ini ya, ini memang banyak terjadi di kurun waktu 2022, 2023, 2024. Dan nantinya ini yang melakukan indikasi match fixing ini akan ini dilarang bermain ya karena memang dampak dari kekalahan ya. Ini diakibatkan dampak dari kekalahan saat melawan Jepang dan juga ini tonton ya Arab Saudi. Jadi federasi uh, China ini sepertinya memang benar-benar ini ya melakukan operasi masalah mengenai internal yang ada di sepak bola Cina karena dianggap berada di fase krisis dan juga kemunduran. Nah, kemudian di sini saya juga melihat ya teman-teman. Di sini pun juga tak tanggung-tanggung ya. Di sini ada 120 pertandingan yang melibatkan pengaturan skor dan ini melibatkan 41 klub yang ada di Liga 1 Cina dan juga Liga 2. Jadi otomatis lah dari sini jelas ya dari 41 klub itu ada beberapa pemain timnasnya di sana dan saat ini semuanya sedang diperiksa. Dan padahal ya saat ini pun Indonesia saat ini sudah memiliki persiapan ya dalam hal ini walaupun para pemain saat ini berada di klub ya, mereka terus dipantau oleh Shin Tae-yong dan lain sebagainya bagaimana kondisinya dan juga uh, ini ya semuanya lah dicek oleh kepelatihan oleh tim pelatih ya dan ini pun juga terjadi di Australia kemudian Arab Saudi kemudian Bahrain tetapi berbeda dengan Cina ini ya secara psikologis ya jelas ya ini akan mengganggu ya pola permainan dari China itu sendiri dan ini bisa harusnya ya kita bisa manfaatkan karena dari sekarang pun kita tidak tahu siapa yang akan bermain melawan Indonesia nanti. Ya mungkin kalau pemain-pemain yang bagusnya terlibat ya, ya mungkin Cina akan menurunkan pemain lapis kedua. Itu bisa juga terjadi. Ya, bahkan ya ini saya lihat ya dengan banyaknya match fixing ya di China ini ya. Bahkan federasinya pun juga mengatakan bahwa tidak segan-segan untuk merombak semua skuadnya jika memang dari beberapa skuad ini ya atau pemain dari timnas Cina ini terlibat ya. Nah, kemudian di sini padahal ya kalau dilihat China pun ya itu sudah menyiapkan venue yang jaraknya itu kalau ditempuh dari Bahrain ke China itu 30 jam ya. Artinya hampir 1 hari lebih ya kalau menggunakan pesawat. Nah, ini sangat luar biasa. Sedangkan ya Indonesia ya menghadapi Bahrain itu tanggal 10 ya dan harus ke China ya sampai itu tanggal
12 ya, 12, 13, kemudian 14 mungkin recovery ya, kemudian 15-nya main. Jadi lapis ya, timnas Indonesia pelapisnya, kemudian bagaimana strategi saat menahan Bahrain, ini memang benar-benar harus dimaksimalkan secara positif oleh Sinteyong. Apalagi sebenarnya kalau dilihat ya saat ini timnas Indonesia ya dari segi skuad ya, memang ada beberapa pemain yang ini diragukan untuk bisa ikut. Terbaru ini Witan Sulaiman ya. Witan Sulaiman ini mendapatkan cedera ya ketika melawan Persib Bandung kemarin sore. Kemudian juga Sandy Walsh hingga saat ini dia tidak ada ya di daftar susunan pemain di KF Marseille karena juga masih cedera ya saat melawan Australia. Kemudian terakhir ya ini Jordi Amat. Nah, Jordi Amat ini kemarin sudah bermain dia selama 54 menit, tetapi masih diragukan untuk bisa tampil ya bersama timnas Indonesia. Takutnya jika dipaksakan ya dirinya nanti memang akan sangat sulit ya untuk beradaptasi dengan tim. Nah, jadi 3 pemain ini ya memang saat ini dikhawatirkan. Tapi untung saja kita sudah memiliki pemain seperti Max Hilgert dan juga Eliano. Eliano ini mungkin nanti bisa menggantikan posisi dari Witan Sulaiman ya, walaupun sebenarnya dia posisinya ini adalah sebagai back ya. Dan juga dia bisa juga ditempatkan sebagai wing ya, wing right ya, wing kanan. Dia juga bisa untuk menggantikan sosok Witan Sulaiman. Nah, ini teman-teman, jadi kalau dilihat dari sini ya, semua persiapan dari tim-tim ini sebenarnya sudah bagus dan juga menarik ya, Bahrain, China, dan juga Indonesia. Tapi dengan kabar ini ya, Indonesia lebih diunggulkan dan Indonesia bisa saja mencuri poin karena dalam hal ini ya, secara beban psikologis ya, China tetap terdampak ya dengan adanya operasi besar-besaran ini ya, mengenai match fixing ini. Nah, ini yang harus segera dimanfaatkan oleh Sinteyong dan juga kawan-kawan. Karena memang ini pertandingan penting, semoga Indonesia bisa memenangkan laga ya. Apapun yang terjadi, karena kita membutuhkan kemenangan ya. Kita membutuhkan 2 kemenangan ini. Kalau kita bisa menang lawan Bahrain ya, otomatis peringkat kita bisa di peringkat 3 ya. Kalaupun kita bisa menang ya melawan ini China juga ya, kita juga memiliki potensi untuk di peringkat 2 atau 3 juga. Kemudian kalau 2 laga ini menang juga ya, kita akan berpotensi juga naik peringkat FIFA kita ya dari 129 itu ke 120-an. Nah, ini lonjakan yang sangat bagus ya. Apalagi target timnas itu adalah 100 besar. Nah, setelah 100 besar ya itu akan ada target-target berikutnya yang harus ya dilakukan oleh Sinteyong karena memang perkembangan timnas Indonesia saat ini sangat pesat sekali dan timnas sangat pantas untuk berada di level yang lebih baik. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan banyaknya masalah yang ada di Cina ya, apakah kalian optimis timnas nanti bisa menang saat melawan China dan juga Bahrain? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.